Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin dimanapun Anda berada, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi membawakan sebuah athar dari salah seorang salaf di masa tabi'in yang menggambarkan bagaimana adab atau sikap dari para penuntut ilmu yang ada di masa dahulu, di masa sebelum masa tabi'in tersebut. Beliau mengatakan bahwasanya para salaf dahulu, kalau dia bertemu dengan orang-orang yang tingkat keilmuannya itu di atas dirinya, maka hari tersebut seakan hari ghanimah. Hari ghanimah itu apa? Hari di mana mendapatkan harta rampasan perang dalam jumlah yang banyak, seakan-akan seperti mendapatkan harta yang banyak. Kalau di hari itu dia bertemu dengan seorang yang ilmunya itu di atas diri beliau. Kemudian ada kemungkinan kedua, ketika bertemu dengan orang yang tingkat keilmuannya itu setara. Apa yang dilakukan oleh para salaf di masa itu? Maka yang dilakukan adalah melakukan murojaah. Murojaah, saling mengingatkan satu sama lain, saling menguji hafalan satu sama lain. Hafalan saya begini, coba tolong dicek. Hafalan Anda begitu, saling mengecek satu sama lain. Ini namanya murojaah. Kalau bertemu dengan siapa? Dengan orang yang tingkat keilmuannya itu setara dengan dirinya. Kemudian para salaf dahulu, ketika dia bertemu dengan orang yang tingkat keilmuannya itu masih berada di bawahnya, dia tidak memandang rendah orang-orang yang tingkat ilmunya itu masih di bawah dirinya. Tentunya ini adalah satu sikap atau adab yang patut kita teladani dari para salaf dahulu untuk memanfaatkan sesuatu manakala bertemu dengan para ahli ilmu. Dan di sini juga menunjukkan bahwasanya para ahli ilmu itu tingkatan keilmuannya berbeda-beda satu sama lainnya. Kalau bertemu dengan yang ilmunya lebih tinggi dari kita bagaimana? Kalau bertemu dengan mereka yang ilmunya setingkat dengan kita itu bagaimana? Dan kalau bertemu dengan mereka yang keilmuannya mungkin di bawah kita itu bagaimana? Para salaf sudah memberikan teladan yang demikian. Nah, namun yang sangat disayangkan dalam asar ini juga disampaikan dalam asar yang diriwayatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar tadi, bahwasanya di masa yang setelah itu, di masa setelah para salaf itu, sebagian orang akhirnya ada yang bersikap kalau bertemu dengan para ulama yang tingkat ilmunya itu di atas dirinya, dia tidak mau mengambil ilmu darinya. Kemudian ketika bertemu dengan yang setingkat keilmuannya dengan dirinya tidak saling memurojaah. Dan ketika melihat atau bertemu dengan para penuntut ilmu yang tingkatnya itu masih di bawah dirinya, ia meremehkan. Maka yang demikian ini adalah satu bala bencana yang sangat besar bagi para ahli ilmu, bagi para penuntut ilmu, kalau sikap dan adabnya itu sudah seperti ini. Maka jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, kita lihat hari ini, kita sudah hidup di abad yang kalau dihitung-hitung ini adalah abad ke-15. Semenjak wafatnya Nabi SAW, sudah 15 abad semenjak wafatnya Nabi SAW. Dan dari masa para salaf tersebut, kalau kita hitung-hitung mungkin ada 14 abad dari masa mereka. Kalau setelah berakhirnya masa salaf di kurun yang 3 itu sudah ada sikap-sikap yang seperti itu tadi, tidak mau mengambil ilmu dari mereka yang lebih tinggi ilmunya, tidak mau memurojaah diri dengan orang yang setingkat dengan dirinya, dan selalu meremehkan mereka yang keilmuannya berada di bawah dirinya.
Maka hari ini yang kita hidup di abad ke-14 atau abad ke-15 semenjak era para salaf ini, bagaimana kita melihat kondisi kaum muslimin pada hari ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan teladan kepada kita berupa akhlak para salaf tadi, di mana kita tidak menyia-nyiakan kesempatan apabila bertemu dengan ahli ilmu yang tingkat ilmunya di atas diri kita, dan ketika bertemu dengan yang setingkat keilmuannya kita saling memurojaah, dan apabila bertemu dengan mereka yang berada di bawah kita keilmuannya tidak meremehkan mereka. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.